adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Hari ini ada yang beda ya, karena hari ini Kak Yana dari Jemaat Samarinda yang akan membawakan firman Tuhan di kelas kecil Jemaat Palangkaraya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Nama kakak Cecilia Dirgayana. Teman-teman memanggil kakak Kak Yana. Dan hari ini Kak Yana yang akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Nah, sebelumnya Kak Yana mau tanya, di sini siapa yang pernah memberikan kado kepada temannya atau kepada orang terdekatnya? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya. Kak Yana yakin pasti dari antara kita semua pernah memberikan kado kepada orang terdekat kita. Nah, adik-adik, saat kita memberikan kado atau hadiah, pasti kita ingin memberikan yang baik dan bagus ya. Nah, kenapa kita mau memberikan yang terbaik? Karena dia pasti senang menerimanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang memberikan yang terbaik, bukan kepada orang sekitar, tetapi kepada Tuhan. Yuk kita dengarkan sama-sama firman Tuhan hari ini. Adik-adik pasti masih ingat tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saat ini bangsa Israel masih dalam perjalanannya. Kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Musa. Tuhan ingin dan rindu sekali agar bangsa Israel bisa datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah namanya. Perintah Tuhan datang kepada Musa dan Musa memberitahukannya kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus mengumpulkan hal terbaik yang mereka miliki dengan sukacita dan sukarela. Kemudian bangsa Israel kembali dan memberikan hal yang terbaik mereka miliki, seperti emas, perak, kayu, minyak, bahkan kain berwarna-warni dan masih banyak lagi. Di situ setiap orang membawa dengan jumlah yang berbeda. Tapi adik-adik tahu nggak? Seluruh bangsa Israel memberikannya dengan sukacita dan sukarela, seperti yang Tuhan mau. Kemudian Musa juga menyampaikan bahwa jika ada bangsa Israel yang punya kemampuan untuk membuat bangunan, juga boleh membantu untuk membangun kemah suci. Bayangkan adik-adik kalau bangsa Israel tidak mau memberikan harta yang mereka miliki dan gak mau membantu Musa, apakah kemah suci bisa selesai? Tentu tidak ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel memberi dengan sukacita. Bangsa Israel pun bekerja sama untuk membuat kemah suci. Dengan penyertaan Tuhan dan petunjuk yang Tuhan berikan, mereka harus membuat kemah suci sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan. Dan dengan sukacita mereka membangun kemah suci hingga selesai. Dan adik-adik, ada peristiwa luar biasa. Saat selesai kemah suci dibangun, awan kemuliaan datang memenuhi kemah suci. Di situ bangsa Israel tahu bahwa Tuhan benar-benar hadir untuk menyertai mereka membangun kemah suci. Melalui awan kemuliaan yang hadir di tengah-tengah mereka, bangsa Israel pun semakin tahu bahwa Tuhan sudah menyertai mereka sepanjang perjalanan ini. Bahkan dari awan kemuliaan juga dapat dinyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Kalau awannya bergerak, artinya bangsa Israel juga harus bergerak. Kalau awannya diam, bangsa Israel juga harus diam. Wah, luar biasa ya penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka Keluaran 36 ayat 2-3. Oke adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita mau membaca firman Tuhan dari Keluaran 36 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Ayana membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru. Kita mulai. Lalu Musa memanggil Bezalel, Aholiab, dan setiap orang yang memiliki keahlian yang dikaruniai Tuhan, keahlian di dalam dirinya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Amin firman Tuhan. Saat ini kita tidak perlu mengumpulkan harta terbaik kita seperti emas, perak, atau kain warna-warni untuk membangun kemah suci.
Tapi Tuhan mau mengajarkan kita untuk memberikan hal terbaik yang kita miliki. Misalnya apa adik-adik? Yang pertama misalnya waktu. Adik-adik semua punya waktu ya. Waktu untuk bermain, waktu untuk belajar. Nah Tuhan mau juga kita memberikan waktu kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh berdoa, memuji nama Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita punya kemampuan atau hal yang disebut talenta. Bisa talenta dalam memuji Tuhan, talenta memainkan musik, atau talenta seperti adik-adik sangat senang untuk dilibatkan dalam pelayanan, misalnya pelayanan memimpin pujian ataupun membawakan persembahan, dan masih banyak lagi. Itu adalah hal terbaik yang kita miliki. Karena itu mari kita berikan kepada Tuhan hal yang kita bisa memberikan hati yang tulus saat menolong orang lain, hati yang tulus saat membantu teman kesusahan, hati yang tulus saat mendengarkan nasihat dari orang tua ataupun kakak sekolah minggu. Mungkin sebagian dari kita sering marah-marah saat diberitahu. Nah adik-adik, mari kita merespon nasihat yang diberikan oleh orang tua maupun kakak guru sekolah minggu dengan sukacita. Kita yakin dan percaya bahwa nasihat adalah penolong kita untuk melakukan hal yang benar. Karena itu mulai sekarang yuk kita kurangi kebiasaan marah-marah atau mungkin mengganggu teman, jangan sampai ya. Nah adik-adik, banyak sekali firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Tuhan mau mengajarkan kita untuk memberikan hal terbaik yang kita miliki. Jadi setelah ini mari kita bersyukur ya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah memelihara kita selama ini, dan mari kita memberikan apapun yang terbaik yang kita miliki dari hidup kita. Sebelum Kayana mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kayana mau mengajak adik-adik untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih karena selama ini Engkau telah menyertai kami. Terima kasih melalui firman Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk memberikan apapun yang terbaik yang kami miliki. Saat ini ya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memberikan hati kami dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Kami juga mau dengan sungguh-sungguh mengasihi teman kami, mendengarkan nasihat dari orang tua dan kakak sekolah minggu kami, bahkan guru-guru di sekolah. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menggunakan kemampuan kami, bahkan memberikan hal yang kami miliki dengan sukacita dan dengan rendah hati. Karena itulah yang Tuhan mau kepada kami untuk memberikan apapun dengan sukacita. Ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian firman Tuhan hari ini, Kayana kembalikan kepada kakak yang ada di tempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.